Shalom saudaraku. Saudara, kita akan lihat satu peristiwa ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, di mana keluarga kudus itu pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, pada waktu semua pulang, ternyata Tuhan Yesus yang usia 12 tahun itu tidak ada di dalam rombongan yang pulang itu, sehingga kedua orang tuanya kebingungan ya. Kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-48. Ini peristiwa ketika Yesus berusia 12 tahun dan pergi ke Yerusalem. Dan ketika orang tuanya melihat dia, Yusuf dan Maria melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Kenapa kok kamu ini nggak ngomong-ngomong? Kok kamu ternyata tinggal di Yerusalem, di Bait Allah begitu ya?" Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang bertanya jawab dengan para ahli Taurat, alim ulama, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat cerdas kepada mereka, sehingga semua terheran-heran gitu ya. Itu ada di ayat 7, 47 maksud saya. Nah, kita lihat sekarang berikutnya. "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ini kata-kata dari Bunda Maria. Ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, saudaraku, terjemahan ini mengandung tafsir. Mestinya, bukankah aku harus berada di dalam Bapakku? Mestinya hanya begitu saja. Jadi rumah itu tidak ada, kata rumah itu tidak ada. Sehingga versi King James, saudaraku, menerjemahkan akan ayat ini bunyinya begini. "I must be about my father's business." Jadi aku harus mengerjakan urusan atau pekerjaan Bapakku. Jadi bukan masalah aku tinggal di dalam rumah Bapakku, yaitu Bait Allah pada waktu itu, bukan. Tetapi aku ini sedang berada dalam urusannya Bapakku gitu. Itu terjemahan yang berbeda dari terjemahan Indonesia. Nah, saudaraku, kalau dikatakan I must be about my father's business, jadi aku harus mengerjakan urusan Bapakku, ini memberikan kita akan sebuah inspirasi, saudara. Bahwa Tuhan Yesus sejak dia usia 12 tahun itu dia sudah ada di dalam urusan pekerjaan Bapaknya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Ya. Nah, kali ini saya akan bicara tentang umat dengan sebuah misi. Kita ini dipanggil oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih menjadi anak-anak Tuhan, diselamatkan, itu ada tujuannya, saudaraku. Yaitu tujuannya bahwa di pundak kita, Tuhan letakkan akan beban, Tuhan letakkan satu tanggung jawab untuk sebuah misi. Kita ini umat dengan sebuah misi. Misi itu bahasa Latin, mission, saudaraku ya. Itu artinya mengutus, ya, diambil dari kata mengutus. Jadi kalau kita ini percaya Yesus dan kemudian menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu artinya kita ini menjadi manusia yang diutus ke dunia ini sebagai wakil Kristus. Jadi gereja Tuhan itu yang terdiri dari manusia-manusia yang diselamatkan, ini adalah wakil-wakil Kristus di atas muka bumi. Nah, kita lihat sekarang apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 21. Nah, ini menarik, saudara. Ini Tuhan Yesus sudah bangkit ya.
Dia sudah bangkit, dia sudah mati, dikubur, dan dia sudah bangkit, dan dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan inilah yang Tuhan katakan. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, ini penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita ini jadi murid Tuhan, kita diselamatkan, ditebus, kemudian kita jadi anak-anak Allah, kita jadi murid Kristus. Kita ini diutus oleh Tuhan. Di mana? Di dunia ini, saudaraku. Kita adalah utusan-utusan Kristus, wakil-wakil Kristus. Seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan Yesus, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, saudara, kita tangkap ini dulu ya. Nah, kita beranjak ke Yohanes 17. Ini doa dari Tuhan Yesus, saudara. Ini menarik, saudara ya. Nanti kita lihat dalam terjemahan yang sedikit beda. Yohanes 17 ayat 18. Dikatakan demikian, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi ini sama, diulang ya, ketika Tuhan sudah bangkit, itu diulang. Dan langsung, kalau ini dalam doa kepada Bapa, Tuhan katakan, sama seperti engkau Bapa telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi murid-murid Kristus itu adalah utusan-utusan, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam versi terjemahan The Message, ya kita tahu ya The Message itu adalah versi terjemahan yang agak berbeda bahasanya, tapi maknanya itu sebetulnya kuat gitu ya, kuat. Ada penekanan-penekanan, ada penguatan-penguatan. Bunyinya demikian, sama seperti engkau memberiku sebuah misi di dunia ini, yaitu utus itu kan misi. Engkau memberi aku a mission gitu ya, satu misi. Demikian pula aku memberi mereka, murid-muridku, kita semua, murid-murid Kristus, sebuah misi di dunia ini. Saudaraku, jadi kita ini adalah umat dengan sebuah misi. Misinya apa? Kita semua tahu, saudaraku, yaitu membawa Kristus kepada dunia, membawa akan jalan kebenaran dan hidup itu kepada dunia. Sebab keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada keselamatan di dalam nama yang lain kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Dan itulah misi kita. Kita memberitakan akan kebenaran itu, dan barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yang tidak percaya, ya itu urusan mereka. Demikian, saudaraku. Jadi kalau saya simpulkan, tadi saya sampaikan tentang usia 12 tahun, Tuhan Yesus berkata, I must be about my father's business. Aku ini harus mengerjakan urusan, pekerjaan, urusan Bapakku. Itu usia 12 tahun. Dan usia 33 tahun, di atas kayu salib, Tuhan Yesus menjelang dia menyerahkan nyawanya, dia berkata apa? It's finished now. Sudah selesai. Terjemahan lama, sudah genap. Sudah genap, sudah selesai. Sudah beres semuanya. Apa yang sudah selesai? Misi. Misi dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa sudah selesai. Dia adalah contoh manusia sempurna yang telah menyelesaikan misi Bapa. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, dalam suara gembala kali ini kami diingatkan kembali bahwa kami ada di atas muka bumi ini dalam satu tujuan. Engkau memberikan sebuah misi bagi kami, yaitu kami
menjadi saksi Tuhan, memberitakan akan kabar baik kepada semua orang, menjadikan mereka semua murid-murid Kristus, dan itulah misi kami. Tuhan, tanpa kami menjalankan misi itu, maka kami meleset dari panggilan Tuhan. Kami diselamatkan, bersyukur, puji Tuhan. Kami diberkati, bersyukur karena kami anak-anak-Mu dan Kau memberkati, memelihara kami bersyukur. Tetapi sesungguhnya kami harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Seperti Tuhan Yesus mengerjakan apa yang menjadi misi yang Bapa berikan. Demikian kami akan mengerjakan, melakukan apa yang menjadi misi yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami pada kesempatan Suara Gembala kali ini kembali mengingat bahwa kami adalah umat dengan sebuah misi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.